Tiga organisasi profesi wartawan menggelar unjuk rasa memprotes draft rancangan undang-undang atau RUU Penyiaran di depan Taman Makam Pahlawan, Kota Kediri, Jumat 17 Mei 2024. Aksi ini digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kediri Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Kediri, dan Aliansi Jurnalis Independen Kediri. Rancangan revisi RUU Penyiaran banyak menuai kritik karena ada pasal yang melarang penayangan karya jurnalistik investigasi. Selain itu, ada sejumlah pasal di draft revisi RUU Penyiaran dianggap bakal mengancam kebebasan pers. Aksi dilakukan dengan menggelar poster berisi protes dan melakukan orasi. Selain itu, sejumlah wartawan menutup mulutnya dengan kartu pers. Aksi ditutup dengan melakukan tabur bunga di atas poster yang kemudian dibakar. Tabur bunga sebagai simbol terancamnya kebebasan pers di Indonesia. Unjuk rasa ini mendapatkan pengamanan dari puluhan personil polisi serta mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa depan TMP Kota Kediri. Sementara orasi dilakukan bergantian oleh Ketua IJTI Korda Kediri Roma Dwi Juliandi, Ketua Aji Kediri Danu Sukendro, dan Ketua PWI Kediri Raya Bambang Iswayudi. Roma Dwi Julianti menyampaikan tuntutan aksi damai wartawan yakni draft RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers untuk dicabut. Kemudian meminta DPR Republik Indonesia mengkaji draft RUU Penyiaran dengan melibatkan semua termasuk organisasi jurnalis dan publik. Selain itu, meminta semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. Disampaikan kepada Komisi 1 DPR Republik Indonesia untuk meninjau kembali, mengkaji ulang, bahkan bila perlu mencabutnya. Ada beberapa konsen yang ditemukan pada RUU Penyiaran yang pasalnya diduga disusupkan. Diungkapkan revisi RUU Penyiaran ini dapat mengurangi independensi media dalam melakukan pemberitaan, karena ada upaya membatasi media dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan pers. Sementara itu, Bambang Iswayudi menyampaikan adanya rencana revisi RUU Penyiaran berpotensi mengembalikan era sensor dan kontrol pemerintah terhadap media. Sedangkan Danu Sukendro khawatir RUU Penyiaran yang baru dapat membungkam suara-suara kritis di media seperti jurnalisme investigasi. Viral utasan di Twitter dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku menjadi korban kejahatan teror pesan dari postingan foto seksual dari pria yang mengaguminya. Dongkolnya lagi, sosok pria pengirim pesan mesum melalui Twitter adalah teman semasa SMP negeri di kota Surabaya. Yang bikin korban geram, pria itu nekat mengirimkan pesan foto alat kelamin dan pesan teror kekerasan seksual tersebut selama hampir 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga 2024. Utasan tersebut diviralkan pertama kali oleh korban melalui akun Twitter miliknya berinisial NR yang diunggah pertama kali pukul 11.25 waktu Indonesia Barat pada Rabu 15 Mei 2024. Pantauan tribunjatim.com pada pukul 21.22 waktu Indonesia Barat pada Jumat 17 Mei 2024, utas tersebut telah dilihat 20 juta kali, 15.000 kali di postingan ulang, dan 11.000 kali dikomentari dan 91.000 disukai. Melalui akun Twitter tersebut, NR mengeluh bahwa dirinya merasa lelah dikejar-kejar oleh sosok pria yang merupakan teman SMP terdahulu. Sosok pria tersebut dianggap NR menyalahartikan kebaikannya hingga terobsesi untuk terus mengejar dan memperoleh cintanya. Padahal, menurut NR bahwa sikap dan perilaku peduli yang ia tunjukkan selama ini juga berlaku kepada orang lain atau seluruh teman-temannya, entah laki-laki maupun perempuan. Karena obsesinya itu, pria tersebut terus-menerus mengejar NR. NR sempat berupaya menyampaikan rasa keberatannya atas perbuatan si pria itu pada tahun 2020. Namun ternyata si pria tak juga menghentikan perbuatannya.
Faktor pemicu aksi kenekatan si pria untuk mengejar NR adalah ketika korban NR pernah memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada si pria saat masih satu sekolah. Hal itu dilakukan oleh NR lantaran merasa iba karena si pria diketahui tetap berada di kelas meskipun waktu menunjukkan jeda jam istirahat. Ternyata kebaikan sederhana yang diberikan NR disalahartikan oleh si pria hingga akhirnya terobsesi untuk mengejar dan mendapatkan cinta dari NR. Sementara itu, korban NR membenarkan dirinya yang membuat utas tersebut. Dan kini telah melaporkan perbuatan sosok pelaku itu ke Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada Jumat 17 Mei 2024. Tercatat dalam histori pengaturan akun Twitternya, pria itu telah membuat sekitar 440 akun. Beberapa kali si pria juga sempat mendatangi rumahnya dengan berkelakuan aneh, yakni berdiri di jalanan depan rumahnya mulai pukul 1 dini hari hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian pria itu secara sengaja menyalakan lampu motor yang menyilaukan itu tepat di depan rumahnya hingga membuat ibundanya ketakutan. Bahkan yang bikin korban NR khawatir, si pria itu sempat memberikan pesan DM melalui akun Twitter bermuatan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan tersebut ditujukan kepada siapa saja sosok pria yang sedang pendekatan atau PDKT atau berpacaran dengan korban NR. Sementara itu, Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Charles P. Tampu Bolon membenarkan adanya laporan yang dibuat oleh korban, bahwa korban mengaku risih dan terganggu dengan perbuatan si pelapor. Si terlapor berinisial AP karena kerap mengirimkan pesan bermuatan intimidasi disertai foto seksual. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, kekasih Vina yang juga menjadi korban pembunuhan di Cirebon, ternyata anak Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota, Ibtu Rudiana. Melalui sebuah rekaman video, Ibtu Rudiana mengaku bahwa dirinya merupakan ayah kandung dari Eki. Ibtu Rudiana mengaku tidak diam terhadap kasus pembunuhan yang menimpa putranya dan Vina. Selama 8 tahun lamanya, Ibtu Rudiana mengaku mencari 3 pelaku pembunuhan yang hingga kini menjadi buron. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya terus berupaya mengungkap kasus tragis yang menimpa anaknya itu. Dikutip dari Tribun Video pada Sabtu 18 Mei 2024, dalam pernyataannya Ibtu Rudiana meminta masyarakat Indonesia untuk tak berasumsi terhadap kasus Vina. Ia mengaku sudah bersabar menghadapi asumsi-asumsi miring dari masyarakat terkait kasus Vina. Ayah Eki meminta warga Indonesia untuk tidak menambah penderitaan keluarganya dengan asumsi miring. Ibtu Rudiana meminta masyarakat agar mendoakan Eki dan pelaku yang masih DPO segera tertangkap. Pernyataan itu dibuat setelah sebelumnya Polda Jawa Barat membantah kabar bahwa 3 DPO pembunuhan Vina dan Eki merupakan anak polisi. Polda Jawa Barat menegaskan justru Eki yang merupakan anak dari polisi. Selain itu, Polda Jawa Barat juga menegaskan kepolisian tidak pernah menutup-nutupi atau menghambat penangkapan 3 DPO Vina dan juga Eki. Untuk pertama kalinya, Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke Israel pada Jumat 17 Mei 2024 sore. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah menyerang dataran tinggi Golan dengan 75 roket. Dikutip dari The Times of Israel, serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. 75 roket Hizbullah diluncurkan seusai Israel meluncurkan serangan udara ke Lebanon hingga menewaskan 3 korban. Meski dihantam 75 roket Hizbullah, IDF mengklaim sistem pertahanan udara atau Iron Dome berfungsi dengan baik. Sehingga Iron Dome kebanggaan Israel mampu mencegat roket musuh. Namun sayangnya, roket Hizbullah tetap berhasil mengakibatkan 2 korban luka-luka. Dilaporkan sirine terdengar di kawasan tengah dataran tinggi di Katsrin. Serangan besar-besaran Hizbullah juga mengakibatkan beberapa kota di dekat perbatasan menjadi mencekam. Pasalnya terdengar suara gemuruh yang beriringan dengan sirine meraung-raung.
Artis cantik Soraya Rashid mengungkap hal mengejutkan soal Andrew Andika setelah dicecar Tengku Dewi Putri. Istri Andrew Andika, Tengku Dewi Putri, mencurigai Soraya Rashid sebagai selingkuhan dari suaminya. Itu setelah Tengku Dewi Putri mengaku punya bukti hubungan Soraya Rashid yang tak biasa dengan Andrew Andika. Bahkan Tengku Dewi Putri sempat menginterogasi Soraya Rashid terkait kedekatannya dengan Andrew Andika. Namun saat itu Soraya Rashid membantah tudingan Tengku Dewi dengan alasan yang tak terduga. Tak puas sampai di situ, istri Andrew Andika, Tengku Dewi Putri, kemudian memention akun Instagram milik Soraya Rashid. Diduga hal itu berhubungan dengan pertemuan Soraya Rashid dengan Andrew Andika yang berlangsung di kawasan Senopati. Melalui Instagram story-nya @tengkudewi_putri, Jumat 17 Mei 2024, Tengku Dewi mengungkap rekaman dirinya menginterogasi Soraya via telepon. Awalnya, Tengku Dewi menanyakan soal kebenaran Soraya Rashid yang tengah mabuk saat dipeluk dan dicium Andrew Andika di tempat umum. Menjawab pertanyaan istri Andrew tersebut, Soraya pun mengakui saat itu memang lagi mabuk sehingga tidak sadar. Meski begitu, Tengku Dewi seakan tak percaya dengan pengakuan Soraya Rashid. Ia terus mencecar soal hubungan Soraya dengan sang suami. Namun Soraya Rashid mengaku hanya teman syuting dengan Andrew Andika. Baru-baru ini Dewi justru memention nama Soraya Rashid yang diduga punya hubungan dengan Andrew Andika sejak tahun 2023. Di situ Tengku Dewi meminta Soraya untuk mengangkat telepon darinya. Pemirsa, para pegiat pers di Malang Raya melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Malang untuk menolak draft revisi RUU Penyiaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Jumat 17 Mei 2024. Draft revisi RUU Penyiaran dianggap dapat membungkam kebebasan berekspresi karena terdapat pasal yang penuh kontroversi. Seperti dalam pasal 50B ayat 1 dan 2 yang melarang penayangan eksklusif konten investigasi yang membatasi kebebasan pers. Larangan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan justru menimbulkan kecurigaan kepada penyelenggara kebijakan negara. Aksi ini diikuti oleh para jurnalis Malang Raya dari 4 aliansi organisasi profesi jurnalis di Malang Raya, mulai dari PWI Malang Raya, AJI Malang, IJTI Malang Raya, dan PFI Malang Raya. Mereka melakukan aksi teatrikal dengan melakukan jalan mundur dari Balai Kota Malang menuju DPRD Kota Malang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, sejumlah jurnalis yang mengenakan topeng berupa TV juga dirantai tangannya oleh oknum penguasa yang diperagakan oleh salah satu seorang jurnalis. Sang penguasa itu juga menutup rapat mulut jurnalis tersebut dengan menggunakan stiker bertuliskan "Tolak RUU Penyiaran". Aksi ini memiliki makna pembungkaman terhadap jurnalis. Selain itu, pegiat pers di Malang juga mencatat adanya tumpang tindih atau cawe-cawe penyelesaian sengketa pers dan berpotensi kriminalisasi. Disebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Sehingga penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran di KPI berpotensi mengintervensi kerja-kerja jurnalistik yang profesional. Mengingat KPI adalah lembaga yang dibentuk melalui keputusan politis di DPR. Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers. Menyikapi fenomena yang terjadi, perwakilan organisasi profesi jurnalis konstituen Dewan Pers di kawasan Malang Raya menyatakan menolak rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Berikut ini pernyataan sikap dari 4 organisasi jurnalis di Malang Raya. Yang pertama, menolak pasal bermasalah RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers. Kedua, menolak tumpang tindih penyelesaian sengketa pers yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers. Ketiga, hapus, usut tuntas, dan adili segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis, khususnya dan rakyat sipil pada umumnya. Keempat, hentikan segala bentuk kriminalisasi jurnalis, aktivis, dan seluruh rakyat sipil lainnya. Kelima, wujudkan dan lindungi kemerdekaan pers nasional.
pers mahasiswa dan pers internasional di Indonesia. Keenam, wujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi dan menyatakan pendapat di muka umum. Ketujuh, wujudkan kesejahteraan buruh media dan upah yang layak. Kedelapan, jurnalis berkomitmen tetap melakukan tugas-tugas jurnalistik untuk publik. Adalah omong kosong, tidak masuk akal. Justru jurnalistik investigasi adalah mahakarya dari jurnalis dan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Oleh sebab itu, kami, para pekerja pers di Malang Raya, berkomitmen bersatu untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU penyiaran. Mari kawan-kawan, kita nyanyikan lagi. Tolak, tolak, tolak RUU. Tolak RUU sekarang juga. Tolak, tolak, tolak RUU. Tolak RUU sekarang juga. Surat pernyataan belum bisa dikirim hari ini sebagai saksinya. Iya, jadi hari ini teman-teman jurnalis di Malang Raya melakukan aksi tolak RUU penyiaran karena kami menilai RUU ini sangat menyesatkan, berisi tentang upaya untuk pembungkaman pers. Padahal katakanlah seperti liputan investigasi itu seharusnya didukung, bukan untuk dibungkam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.